皇主情况如何？不知王府中，雷天哥哥，炼丹大赛夺魁，酒也喝了，对征战天下。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alchemy Supreme episode 145 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Nona Ye yang nyamperin Subetian untuk menanyakan keadaan Kaisar. Subetian berkata kalau kondisi Kaisar saat ini sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir lagi. Selain itu Subetian juga bertanya kepada Nona Ye apakah ada kolam spiritual yang bisa dia gunakan untuk berlatih di kediaman ini. Nona Ye menyebutkan dia mengetahui satu kolam dan akan mengajak Subetian pergi ke kolam tersebut. 皇主情况如何？不知王府中， Beberapa saat kemudian Subetian dan Nona Ye sudah berada di kolam spiritual. Karena merasa penasaran, Subetian kemudian bertanya kolam spiritual di sini biasa digunakan oleh siapa. Nona Ye menyebutkan kalau kolam spiritual ini dulunya merupakan tempat latihan dari pangeran tua. Namun sayang 10 tahun yang lalu terjadi sebuah tragedi yang membuatnya tewas. Sampai saat ini pembunuh dari pangeran tua tidak pernah ditemukan. Karena sudah sampai di kolam spiritual, maka Nona Ye mempersilahkan Subetian untuk berlatih di tempat ini. 10多年前惨遭不测，苏先生，请。 Sebelum memasuki kolam spiritual, Subetian menggunakan harta yang dia dapatkan dari Kaisar untuk memperkuat energi spiritual di dalam kolam. Baru juga ingin nyemplung ke dalam kolam, tiba-tiba saja Suki dan Muransi datang ke tempat yang sama. Kedatangan Suki, Muransi, dan Nona Ye tentu saja membuat Subetian kaget. Ternyata Suki yang punya ide untuk menyusul Subetian setelah dia mengetahui informasi bahwa Subetian sedang latihan di tempat ini. Setelah Suki merasakan aura spiritual yang kuat dari arah kolam, dia pun tanpa ragu langsung membuka pakaian dan kemudian masuk ke dalam kolam spiritual. Suki juga mengajak Muransi dan juga Nona Ye untuk ikut bersamanya. Sementara itu Subetian sendiri akan berlatih di kejauhan karena dia ingin lebih fokus. King Subetian yang sedang berlatih benar-benar dibuat tidak fokus karena ada 3 orang wanita yang sedang masuk ke dalam kolam yang sama dengan dirinya. Bang MC juga tampak berhasil membuat energi spiritual di dalam kolam berkumpul di sekelilingnya. Melihat energi spiritual berkumpul di dekat Subetian, Suki kemudian mendekati Bang MC serta mengajak Nona Ye dan Muransi untuk mendekat ke arah Subetian yang menyerap banyak energi spiritual. Wah, 雷天哥哥， Beberapa saat kemudian King Subetian berhasil menaikkan ranahnya. Situasi ini pun membuat Suki memberikan selamat kepada Bang MC kita. Di saat yang sama Subetian juga menawarkan agar latihan yang sedang dijalani oleh 3 orang rekannya semakin bagus. Ternyata Bang MC berencana menggunakan kumis naga untuk memperkuat energi spiritual di dalam kolam.
Meskipun penggunaan kumis naga sangatlah bagus, tapi 3 orang rekan Subetian juga harus menahan sakit karena kumis naga bukanlah benda sembarangan. Suki sendiri terlihat percaya diri kalau dia bisa mengatasi kekuatan dari kumis naga tersebut. Beberapa saat setelah Subetian meleburkan kumis naga ke dalam kolam spiritual, Suki langsung mengeluh karena kolam spiritual menjadi sangat panas. Situasi ini pun membuat Subetian sangat kesal. Dia kemudian meminta Suki untuk keluar dari dalam kolam spiritual karena dia ingin fokus berlatih. Nona Ye dan Muransi pun kemudian berinisiatif menarik Suki keluar dari dalam kolam karena mereka tidak ingin Suki terus-terusan mengganggu latihan King Subetian. 我能向你提个要求，你能不能先离开？忍吧。你安静点。 Beberapa saat kemudian, King Subetian mendatangi sebuah restoran untuk bertemu dengan Feng Tian. Ternyata Feng Tian di sini datang tidak sendirian, melainkan dia datang bersama dengan seorang pak tua bernama Helau. Kehadiran Helau tentu saja membuat Subetian sedikit kaget karena ada seorang praktisi ranah martial Emperor yang sedang mengawal Feng Tian. Tanpa banyak basa-basi, Subetian pun langsung duduk serta bertanya apa yang diinginkan oleh Feng Tian hingga memintanya datang ke tempat ini. Feng Tian sendiri hanya tertawa sembari berkata kalau mereka tidak perlu terburu-buru dan lebih baik menikmati minuman yang sudah disediakan. Feng Tian juga mendoakan agar King Subetian berhasil memenangkan kompetisi alkemis. 炼丹大赛夺魁， 酒也喝了， 对征战天下。 Setelah Subetian meminum arak yang disediakan oleh Feng Tian, dia langsung bertanya ada tujuan apa Feng Tian memintanya untuk datang ke tempat ini. Feng Tian pun langsung bertanya apakah Subetian tertarik untuk berperang. Tanpa keraguan, Subetian langsung menjawab bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan peperangan. Ternyata di sini Feng Tian berniat merekrut Subetian untuk menjadi anak buahnya. Semua keperluan Subetian seperti uang, kedudukan, dan wanita cantik bisa diusahakan oleh Feng Tian jika Subetian mau menjadi anak buahnya. Apakah hanya segini saja kesempatan yang kamu maksud? Jika aku menginginkan kekuatan militer yang kamu miliki, apakah tidak terlalu berlebihan? Tanya Subetian kepada Feng Tian. 地位、美人，放肆！ Tentu saja ucapan Subetian tersebut sangat menyinggung perasaan dari Feng Tian. Feng Tian pun langsung menghantam meja dan berkata kalau Subetian sudah bertindak kurang ajar di hadapannya. Subetian kemudian menyebut kalau minuman arak yang diberikan kepadanya sangatlah bagus, tapi sayangnya tidak bisa diminum. Bang MC kemudian menyiramkan arak tersebut ke arah Feng Tian yang membuat situasi semakin memanas. Feng Tian meminta Subetian untuk tahu diri dan posisinya sekarang. Akan tetapi Subetian berkata bahwa dengan kekuatan Feng Tian saja saat ini belum cukup untuk mengalahkannya. Feng Tian pun segera meminta Helau untuk melakukan serangan kepada Subetian. 喝不爽，别不识抬举。 Serangan yang dilakukan oleh Helau ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.